Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Mungkin yang belum di-mute, silakan mute dulu ya. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 19:40 WIB, kita mulai saja kelasnya. Untuk teman-teman yang belum join, nanti mungkin bisa langsung mengikuti dari pertengahan aja. Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Gazi. Kita bertemu kembali di acara Ruang Sampah 3, di mana dalam malam yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu materi penting yang harus kita kuasai agar kita bisa sukses dalam trading di market yang tidak jelas seperti ini arahnya. Yang kadang kita tebak naik, ternyata turun. Dan ketika kita optimis itu turun, ternyata dia malah naik. Maka dalam malam ini kita membahas technical dan flow screening yang akan dibawakan oleh ahlinya, yaitu Kelvin Simon. Untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu malam selesainya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kelvin Simon. Terima kasih Bang Gazi dari Patiga. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kelvin Simon. Ya mungkin untuk sekarang saya belum ada gelar apa-apa, cuma SM doang. Tapi ya saya bisa dibilang sebagai seseorang yang sangat suka banget dengan trading saham dan chartis. Chartis itu kayak kita menganalisa teknikal dari sahamnya. Dan kebetulan thank you banget kepada Bang Gazi ya dari Ruang Sampah 3 izinkan aku untuk jadi pembicara. Yang hari ini tuh kita bakal bahas tentang technical dan flow screening. Nah, tadi kan udah dikasih tahu tuh dan kasih tahu kayak market sekarang nih lagi nggak jelas. Wah, banyak juga yang bilang nih, oh, market sekarang nih nggak asik nih karena kita udah prediksi turun tapi malah naik, atau enggak, wah market sekarang nih cuma dikontrol sama bandar si B, pampeda dan sebagainya, yang lainnya tuh flow-nya udah hilang. Nah itu sebenarnya kayak sebuah perkataan yang dikatakan oleh orang-orang yang awam, yang tidak yang tidak melakukan analisa. Ini mungkin sebagian dari orang ada yang bilang kayak gitu. Tapi sebagai orang yang sebagai trader ya, sebagai trader itu artinya kalian tuh harus rajin analisa, harus rajin melihat arah flow, harus rajin lihat teknikal supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini tuh ada kemungkinan dia turun misalnya berapa persen, ada kemungkinan dia naiknya berapa persen. Jadi itu kita bisa hitung probabilitasnya, kayak kemungkinan naiknya tuh seberapa besar atau kemungkinan turunnya seberapa besar. Nah itu semua orang tuh, kadang orang nggak mikirin kayak gitu. Orang mikirnya wah ini besok turun, tapi dia nggak mikir kayak seberapa besar potensi untuk turun gitu. Sama kan kayak kayak ibarat ini, kalau misalnya mendung artinya apa? Besok artinya akan hujan. Tapi pernah nggak terjadi kalau sudah mendung tapi nggak hujan? Nah seperti itulah kondisi orang-orang saat ini ketika sedang analisa IHSG. Nah jadi kalau dan juga saham. Jadi untuk mengatasi itu, salah satu cara yang menurut saya itu ampuh ya untuk bisa kita menganalisis kemana arah saham, kemana arah IHSG, itu kita analisis dari volumenya. Nah makanya dari hari ini kita akan belajar tentang technical flow and flow screening, yang dimana hari ini ada 4 agendanya ya dari materi yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada price action dan juga volume analysis. Yang kedua ada flow analysis, yang ketiga ada time frame analysis, dan yang keempat adalah risk reward analysis. Jadi buat teman-teman semua yang kalau misalnya udah siap untuk mulai, mungkin boleh chat di kolom chatnya bilang siap untuk mulai. Dan kalau misalnya udah mulai, aku matiin kamera aku ya, jadi biar aku fokus langsung ke ininya, desktopnya. Udah boleh mulai kah? Kalau udah boleh mulai, boleh kita chat dulu. Siap, mantap. Oke, kita mulai ya. Mungkin yang mau siapin catatannya, yang mau siapin ininya, boleh. Nah, kita langsung masuk ke price action dan volume analysis. Nah, sebelum kita masuk ke price action dan volume analysis, teman-teman di sini pasti semua udah pada ngerti dong trading, udah ngerti kayak untuk jual belinya, untuk apa itu saham dan sebagainya, itu pasti udah diketahui. Dan ketika teman-teman udah masuk ke materi kelas ini, harusnya teman-teman semua sudah pada tahu tentang candlestick.
tentang analisa sederhana, tentang support, tentang resist, tentang indikator, dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui hal itu, saya yakin teman-teman akan bilang kayak gini nih ketika kelas nih, lah itu kan hal yang udah aku tahu, tapi baru diingatin lagi. Oh, ternyata itu tuh fungsinya. Nah, teman-teman yang kalau misalnya habis yang udah ngerti secara apa ya, teknikal secara sederhana pasti bakal bilang gitu. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti teknikal secara sederhana, nah boleh banget nih, nanti coba untuk chat ke Bang Gazi atau Bang Alkan ya. Bang, tolong dong adain kelas untuk chartis secara sederhana. Nah, jadi teman-teman ntar follow up nih ke mas-mas di P3-nya. Next, kita akan langsung bahas ke price action. Nah, teman-teman udah pada tahu belum price action? Saya harap sih pada nggak tahu ya. Kalau misalnya udah pada tahu ya nggak perlu ada kelas. Nah, price action itu adalah analisis sederhana yang dimana cara analisisnya adalah dengan menggunakan pola-pola pergerakan dari suatu grafik. Aduh. Saya mute dulu ya, soalnya saya orangnya gampang ke distract kalau misalnya nggak di mute. Nah, mungkin teman-teman boleh di mute dulu. Nah, itu price action tuh, jadi tuh analisanya sederhana. Ibaratnya kayak gini nih, ya kan, kayak tadi saya bilang, kalau misalnya hari ini mendung terang, apakah akan hujan? Belum tentu. Tapi kalau apakah hari ini mendung gelap, apakah akan hujan? Sudah pasti akan hujan. Nah, itulah contoh price action, di mana kita melihat pola-polanya. Polanya kan ketika ada angin kencang, ada awan gelap, itu artinya hujan. Nah, tapi kalau misalnya ada angin tidak terlalu kencang, atau misalnya ada misalnya langit sebelah kanan itu masih terang, langit sebelah kiri itu gelap, tapi yang dari arah anginnya itu dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa prediksikan kalau tidak akan hujan karena angin yang gelap itu meniup awan yang hitam. Kayak gitulah ya. Jadi itu kayak ada polanya. Itulah price action. Jadi tuh kita tuh bisa memprediksi harga dari pola-pola candle yang sudah terjadi. Sama apa ya? Kayak apa ya? Ini tuh, dan price action itu bisa digunakan di seluruh aset aset yang menggunakan grafik ya, terutama aset ya, saya bilangnya aset bukan binary option. Aset itu bicara tentang kripto, bicara tentang saham, bicara tentang forex seperti itu, dan juga ini tuh universal, apa ya, analisa yang benar-benar sederhana dan polanya tuh pasti akan terjadi, bukan pasti akan terjadi, kecenderungan terjadinya itu sangat tinggi persentasenya, seperti itu loh. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, pola-pola yang dimaksud dalam price action itu kayak gimana? Nih, aku mau kasih lihat gambar, ini teman-teman lihat nih ya. Pernah nggak kalian lihat gambar kayak gini? Nah, pernah nggak teman-teman lihat gambar kayak gini? Nih kan misalnya ada, wah double top, head and shoulders, rising wedge. Ini pernah nggak teman-teman? Pasti pernah nih semua nih. Ascending triangle, atau misalnya ada double bottom, ada bullish falling wedge dan sebagainya. Ini yang pernah pasti ya ini di semangat trading, tapi yang nggak pernah, nah nanti kita kenalan dengan pola-pola ini ya. Nah ini, atau enggak teman-teman pernah nggak sering lihat kayak gini nih, gambar ini nih ya. Nah, gambar kayak ini aku yakin pasti teman-teman sering banget lihat kayak gini. Yang misalnya, wah hammer, wah inverted hammer, ini bakal bullish lagi nih. Wah misalnya ada apa nih, reward soldier lah dan sebagainya. Wah ini bakal bullish lagi nih. Nah ini pasti teman-teman sering melihat ini di grafik chart. Apabila teman-teman sering charting, atau misalnya teman-teman sering masuk ke kayak orang lagi ngepom-pom, sorry tuh saya kayak ibaratnya ngepom-pom, atau misalnya mau ngepam atau mau ngerekomendasikan suatu saham, pastinya akan menggambarkan chart dan kasih lihat chartnya. Ini misalnya nih, chart ini sedang ada di bullish pendant pattern. Ketika break dia akan naik. Nah itu pasti sering tuh. Atau enggak, chart dari saham ABCD sedang ada candle hammer dan kemungkinan naik. Sering ya kayak gitu ya. Coba aku mau tahu dulu dong, sering nggak? Biar aku tahu nih, karena kalau misalnya teman-teman bilang jarang, aku jelasin lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bilang sering, jadi kita bisa masuk ke materi selanjutnya dan lebih enak untuk kita bahas. Pernah nggak? Antem double bottom ya. Waduh, kalau untuk bahas emitennya nanti dulu ya Kak Bella ya. Semangat banget. Nanti kita bantu Kak Bella untuk cek antemnya ya. Ya, teman-teman udah sering ya lihat pola-pola kayak gini ya. Nah, sebenarnya itu tuh
itulah namanya price action. Mungkin orang-orang nggak tahu, cuma bilang pola, ini mah cuma pola, misalnya gini, ini mah cuma pola chart, atau enggak ini mah cuma pola candle. Tapi sebenarnya itu adalah price action yang dimana harus yang dapat kita gunakan untuk analisis sederhana, memprediksi. Ingat ya, kata kuncinya memprediksi arah market. Karena ketika kita menganalisa itu, kita tuh bukan analisa kita itu bukan 100% benar, tapi memprediksi yang dimana kecenderungan atau probabilitas kemungkinan besar akan sesuai dengan apa yang kita analisa. Seperti itu. Nah, ini kita simpan dulu untuk nanti kita kenalannya. Tapi, aku mau jelasin lagi, kalau banyak banget orang yang salah menggunakan atau salah pengertian terhadap pola-pola seperti ini. Bentar, mana nih? Nah, banyak banget orang yang salah pengertian terhadap pola-pola seperti ini, yang dimana mereka tuh kayak misalnya cuma sebarang bilang nih, kayak tadi tuh misalnya Antam kan kita nggak lihat tuh ada apa-apa. Antam kayaknya double bottom deh ya. Oke, kayaknya besok pasti naik nih karena dari gambarnya itu di sini, kita lihat gambarnya di sini, itu Antam itu double bottom dan naik gitu. Jadi Antam itu besok kayaknya bakal naik deh. Kayak tadi kan contoh Kak Bella tuh. Atau misalnya ada yang seringnya kayak gini. Wah, hati-hati IHSG. Wah, hati-hati nih IHSG. Yang punya kita kan sudah dibawa jurus kan. Sorry, saya mute dulu ya. Atau misalnya, wah hati-hati nih ada misalnya double top nih. Kayaknya besok bakal 100% turun. Nah, itu tuh banyak orang yang kayak gitu. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Nanti saya bakal jelasin selanjutnya. Nah, banyak juga orang yang kayak gini nih misalnya. Wah, Antam hammer nih, misalnya Antam ada candle hammer. Kalau gitu 100% besok naik karena dari polanya ketika ada hammer dia lanjut naik. Nah, kayak gini nih. Atau enggak, wah misalnya saham apa nih yang lagi asik sekarang nih ya misalnya BBYB atau misalnya Bang Amal kemarin ada Doji mana Morningstar kayak gini kan. Jika bakal Morningstar, wah itu bakal naik tuh 100%. Nah, enggak kayak gitu, guys. Jadi itu salah pengertian karena price action sebenarnya adalah ketika kita menganalisa dari pola candle tersebut yang digabungkan dengan volume. Nah, apa itu volume? Nanti kita bakal bahas di selanjutnya. Tapi sebelum kita bahas ke volume, aku mau kasih tahu ke teman-teman tentang ilmu dasar dari price action. Nah, sebelum nanti kita bakal balik lagi ke sini, oke? Nah, teman-teman mungkin yang mau catat, boleh nih catat. Ini ilmu yang menurut aku teman-teman nggak bakal dapat di mana aja. Mungkin bakal dapat, tapi nggak banyak orang yang kasih tahu ini ke teman-teman. Karena ilmu ini tuh ilmu yang udah aku bukan patenkan sih, yang udah aku praktekkan kurang lebih selama 2-3 tahun dan berhasil. Kita next ya. Ini yang siap-siap ya. Ilmu dasar dari price action. Nah, ilmu dasar dari price action, teman-teman itu ada berapa ya? Ada 4, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ilmu dasar price action yang teman-teman harus tahu. Nah, nanti teman-teman boleh catat karena ini berupa gambar. Ilmu yang pertama adalah nih, pola seperti ini. Di mana polanya adalah kepala cangkul. Naik, turun. Ini ilmu dasar price action. Naik, tidak ada yang samanya naik, pasti akan turun. Nah, ada juga ilmu dasar price action yang kedua adalah pola yang kedua. Dia turun, kemudian naik. Tidak selamanya turun, pasti ada naiknya. Ini dua ilmu dasar dari price action. Nah, kita coba untuk ke extend dari 1 dan 2-nya, yaitu pola 3 dan 4. Di mana pola 3 adalah extend dari pola pertama. Ketika dia naik, dia turun untuk naik lagi. Naik, turun untuk naik lagi. Ada juga pola 4 yang dimana extensi dari pola kedua, yaitu dia turun, naik, kemudian untuk turun lagi. Ini mungkin teman-teman catat dulu aja. Biasanya tuh gini tuh, kalau belajar sama aku tuh gini. Pasti banyak orang yang belajar sama tuh bilangnya gini. Aku catat, nanti pas kalian masih belum paham, ketika di ujungnya aku jelasin ke semuanya ada berhubungan, nah kalian baru paham gitu ya. Belum paham nggak apa-apa, nanti bakal dikasih tahu kok ininya, hubungannya apa. Next, ke pola selanjutnya adalah pola seperti ini. Di mana pola 5 adalah pola candle bullish. Di mana dia naik, turun untuk naik lagi, sideways, turun,
dia break zona sideways-nya, support sideways-nya turun, naik, turun, naik, turun. Nah, di mana pola ini sebenarnya adalah gabungan dari pola 3 dan 4. Nih, di mana kita lihat pola 3 terjadi di sini, pola 4 terjadi di sini. Kemudian ada juga pola ke-6 yang di mana seperti ini, pola dari white bearish. Dia extension dari pola ke-5 sih sebenarnya. Dia turun, naik, untuk turun sideways, di sini break resist sideways-nya, kemudian terjadi lagi di fase awal pola ke-5. Nah, ada satu pola yang menurut aku penting banget untuk teman-teman ketahuin, yaitu pola ke-7. Pola sideways. Nah, seperti ini polanya, sideways. Biasanya harganya itu tidak bergerak jauh, cuma sebatas ini doang. Nah, buat teman-teman, pola seperti ini ada 7 pola ini, saya berani jamin, wah gila berani jamin ya, saya berani ngomong kalau pola ke-7 pola ini pasti teman-teman sering banget temuin hampir di semua chart maupun saham ataupun kripto. Karena pola ini pasti terjadi. Makanya waktu awal saya bilang price action adalah analisis sederhana di mana kita melihat pergerakan dari pola suatu harga atau pola suatu grafik. Dan pola suatu grafik yang saya catat ada 7 pola yang pasti bakal terulang-ulang di market. Sehingga aku bilang ke teman-teman semua, inilah gunanya. Sekarang kita lihat ya, kita coba lihat ya, ini kita buktikan ya. Kita lihat 7 pattern ini, semuanya udah catat ya, semuanya udah ingat. Pola ini pasti terjadi di market. Sekarang kita coba buka ke trading view dari aku ya, trading view. Nih, kita coba di saham yang inilah yang kita suka main, misalnya Antam. Toba juga boleh nih, Toba. Di mana Toba kita lihat nih, saham Toba. Dia udah naik, turun, nih kan naik, turun, naik. Di sini kita bisa lihat kalau ada pola ketiga nih. Pola ketiga, naik, turun, naik lagi. Benar nggak? Naik, turun, naik lagi. Iya kan? Kita lihat ada pola ketiga. Kemudian kalau misalnya kita gabungkan dari sini sampai ke sini, kita ngelihat adanya pola ke-5. Di mana naik, turun, naik lagi, turun dikit, naik lagi sideways. Biasanya kalau udah fase di sideways-nya, saya udah takut itu. Di fase sideways-nya itu saya udah mulai persiapkan diri untuk jual atau persiapkan diri untuk buang gitu. Nah, Toba sedang di fase 5 di awalnya, di bagian sininya. Nah, kita lihat dari garis zigzagnya ya. Dia naik, naik, turun di sini. Naik turun lagi nih. Sebenarnya kalau misalnya ini coba saya hilangin. Zigzagnya saya hilangin. Sebenarnya kan di sini nih. Dia naik, turun untuk naik lagi nih. Nah, sekarang ketika di sini kita tunggu aja dia bottomingnya di mana, kemudian kita balik di sini dan kita tungguin ke arah selanjutnya. Nah, tapi untuk ke arah selanjutnya pasti bakal ada pertanyaan kayak gini nih. Kak, gimana cara kita tahu titik bottom dari misalnya ya? Coba. Kita tahu titik bottom dari ini di sini, atau misalnya kita tahu titik di sininya bagaimana? Nah, itu bakal aku jelasin. Tapi aku mau kasih lihat contoh lain lagi selain Toba yang grafik candle-nya itu pasti ada di market. Kita contohnya kasih lihat di BBNI. Di BBNI. Wah, ini BBNI sering banget aku analisa ya. Oke, kita cek dari sini ya. Nah, BBNI kalau misalnya kita lihat, ini coba aku matikan dulu zigzagnya. Zigzagnya sekarang udah ada angka-angka akhirnya, jadi ini saya kurang suka. Ini kalau misalnya kita lihat BBNI dari sini deh. Dari awal 2021. Ketika dari awal 2021 kita lihat kalau di sini udah sideways nih. Sideways di sini. Dan akhirnya apa? Ketika dia break zona sideways nih, kita bahkan bisa tahu sideways-nya itu di sini. Teman-teman tahu ya sideways, up, lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada sideways dan ketika sideways-nya di break, apa yang terjadi? Zoom, jatuh. Dan kita lihat di pola kelima, nih, dia kan sebelumnya kan naik sideways, break sideways, zona sideways-nya turun. Terjadi kan di BBNI ini, naik, sideways, break zona sideways-nya turun. Kemudian dia turunnya nggak langsung turun jeblok gitu, dia turunnya pasti
Ada turun, kemudian naik dikit, turun untuk naik. Nih, misalnya kayak gini. Kita kan ngeliat nih, sebenarnya kan kayak gini polanya. Dia kan turun nih, dari sini turun, kemudian dari sini dia naik dikit. Untuk apa? Untuk turun. Kemudian dia naik lagi dikit. Untuk apa? Untuk turun. Nah, sebenarnya kan kayak gitu polanya. Dan kalau misalnya kita cocokkan dengan pola ini, benar kan terjadi kan? Dia turun, dia naik, ini untuk turun lagi, naik dikit untuk turun lagi, terjadi kan? Seperti itu. Nah, ini kan kita udah kasih lihat nih contoh dari pola 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau pola ke-6 gimana? Terjadi juga nih di BBNI, di mana? Ya, saya hapus dulu, saya kurang suka kalau nggak rapi. Zup, zup, zup. Nah, di mana kita ngeliat nih di sini BBNI ketika dia udah turun, di sini dia buat zona sideways-nya di sini. Atau mungkin kita agak lebarin lah ya zona sideways-nya di sini. Enggak sih, sideways-nya di sini ternyata, guys. Nah, di sini kita bisa lihat kalau BBNI ini sideways-nya di sini nih. Ini. Pokoknya di sini lah ya, di area sini lah ya. Dia sideways di sini, tidak naik terlalu signifikan dan tidak turun terlalu signifikan. Dan kita bisa ketemu lagi ternyata di pola 6. Ketika dia turun, nah dia sideways nih di bawah nih. Itu yang terjadi di BBNI pada pertengahan tahun lalu, sideways di bawah. Dan ketika dia break zona sideways-nya yang ditandai dengan candle ini, kalian bisa lihat ini zona sideways-nya, ini candle-nya kencang banget, tinggi banget. Apa yang terjadi? Di sini kita lihat, dia anggaplah ini ya. Coba kita lihat ini zona sideways-nya, ini resistance sideways-nya, ini support sideways-nya. Ketika dia break di sini, biasanya akan terjadi kencang, naiknya kencang. Dan kita lihat di BBRI, benar kan terjadi kan? Sini dia break, jadinya apa? Dia kencang naiknya. Seperti itu. Seperti itu, guys. Hari ini gimana cara anotasi ini? Hapus ya? Lihat. Bentar. Unduh. Oke. Dari situ ya guys, kita bisa melihat kalau misalnya pola-pola yang ada, yang tadi saya kasih tahu ini adalah pola-pola yang sering terjadi di market. Yang dimana kalian cukup untuk mengetahui pola ini, kalian bisa analisa teknikal secara sederhana. Kamu coba bukti lagi, kita coba cari satu saham lagi. Coba sebutin satu saham di chat deh, kita coba analisa. Analisa secara kasarnya aja coba. Mungkin ada yang mau kah? BDMN, wah saya suka tuh BDMN. Saya coba banyak dari BDMN. Bank Danamon. Nah, Bank Danamon itu kan sebenarnya kita bisa lihat juga nih dari sini. Di sini ya, kita ngeliat dari sini. Dia naik sideways di sini. Di sininya kan sideways nih. Sempat break tapi naik lagi. Ketika dia udah break zona sideways-nya di sini, apa yang terjadi? Turun. Dan di sininya kan dia naiknya pelan-pelan, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya kan sama kayak pola yang tadi saya ajarin itu, yang saya jelasin. Di sini fase awal bullish-nya. Nah, ketika dia udah break, dia akan turun. Dia turun, tidak langsung turun, dia turunnya turun, naik dikit, untuk turun lagi, naik, untuk turun lagi. Ini kan dari garis zigzagnya bisa kelihatan. Terus kita lihat dia sideways di bawah. Sempat sideways di bawah. Ini ada konfirmasi sideways-nya. Nah, ini nanti, ini kan dia udah break sideways-nya, tapi kok nggak naik? Itu nanti saya akan jelasin di volume. Di sini kita ngelihat kalau adanya sideways di sini, dan ketika dia break sideways-nya di sini tidak diikuti dengan volume, maka tidak naik kenceng. Tapi ketika di sini kita lihat kalau ketika dia break sideways-nya dengan volume, apa yang terjadi? Dia naik, guys. Anggapannya kita masuk, kita udah pantau nih ya, kita pantau kita untuk beli di tengahnya lah di sini. Kita jual ya anggaplah 10%. Dapat guys di sini guys. Kita dapat 15% lebih dengan kita mengetahui pola yang terjadi di market tersebut. Seperti itu. Oke? Nah, jadi yang ingin saya jelaskan di sini bukanlah saya mau analisa saham kalian, tapi saya mau kasih tahu kalau
pola-pola seperti ini sering banget terjadi di market. Dan rata-rata di semua market itu terjadi. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya kalian hafal, bukan hafal, kayak pahamin konsep pola atau ilmu dasar dari price action ini, seharusnya kalian ke depannya itu udah bisa analisa mandiri. Setidaknya misalnya kalian masuk ke grup, nih saya tuh paling suka kalau masuk ke grup yang ada kasih tahu, misalnya kasih gambar chartnya ke, oke, atau penjelasannya ketika dia rekomendasi. Misalnya kalau P3 kan sering tuh, apa ya, misalnya IDPR ada flow, atau misalnya IDPR baru aja break triangle-nya, nih kan misalnya gini kan. Misalnya IDPR baru aja break dari bullish pennant pattern-nya, atau misalnya triangle-nya nggak ada triangle, symmetrical triangle-nya break ke atas, potensi untuk naik. Nah itu kan jadinya apa? Jadinya kita tahu, oh ternyata benar sahamnya itu baru membentuk pola symmetrical triangle dan kemungkinan besar akan naik. Nah saya tuh paling suka saham yang kayak gitu. Saya paling suka grup yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian udah bisa analisis sederhana seperti ini, bukan artinya kalian nggak boleh masuk grup, bukan artinya oh oke, gue udah hebat, gue nggak perlu masuk grup lagi, bukan artinya seperti itu. Tapi teman-teman mungkin masih butuh grup, dan kalian bisa melatih skill analisa kalian terlebih dahulu dengan stock pick yang dibagikan oleh grup tersebut. Karena kalau misalnya grupnya abal-abal biasanya cuma sebatas pom-poman, itu nggak jelas lah lain sebagainya. Dia pom-pom cuma buat cuci piring, kan sering tuh banyak banget kayak grup-grup kecil yang kasih rekomendasinya saham-saham gak jelas. Misalnya saham yang nggak pernah saya dengar tuh kayak apa ya, misalnya EVII nggak ada candlestick apa tiba-tiba di pom-pom kayak gitu. Itu kan biasanya cuma sebatas pom-pom. Nah, tapi kalau misalnya kayak grup-grup yang kasih analisa saham yang masih bisa dianalisa, ya P3 atau sering banget kan kayak kasih LUCK, MITI, bola, lain sebagainya. Itu kalian bisa gunakan rekomendasi tersebut, kalian cocokkan dengan ilmu dasar price action, dan ketika kalian udah mantep, wah ternyata bener nih rekomendasinya, dan sesuai dengan analisa kalian, percayalah, lama-kelamaan, rasa percaya diri kalian akan meningkat. Wah, gue bener nih analisa gue nih, tes 2 kali lagi, oke ternyata mantap nih analisa gue. Lama-kelamaan kalian bisa jadi trader mandiri. Cuma kalau semuanya jadi trader mandiri, nggak ada yang masuk grup A3 nanti. A3 nggak dapat uang jajan nanti. Jadi buat teman-teman semua yang masuk ke grup A3 dan dapat materi ini, gila kalian keren banget, kalian beruntung banget dah. Nah, oke. Sampai sejauh ini ada pertanyaan untuk ilmu dasar dari price action? Sorry ya, aku salah dikit ya. Nah, Ah, mungkin kita Q&A-nya di sesi akhir aja supaya lebih enak materi yang tersampaikan, oh karena oke oke nanti oke kalau oke. ada Q&A nanti bingung mereka mana yang Oke materi, oke. mana yang pertanyaan gitu. Ya biasanya kita di akhir aja. Oke oke, aku lanjut ya kalau gitu ya. Oke, sorry. Nah, kalau untuk selanjutnya di ilmu dasar prescription ini, aku mau kasih tahu nih, pasti teman-teman banyak yang bilang, Kak, oke Kak, di sini ada pola-pola yang udah terjadi. Pola-pola yang udah terjadi, pola-pola yang kemungkinan terjadi. Misalnya ini, pola 3. Kak, gimana sih cara kita tahu kalau misalnya kita tuh, misalnya kan nih saham lagi naik nih. Nah, terus terjadi di sini. Kita mau beli di sini dong. Nggak mungkin kita belinya di sini kan, karena kemungkinan untuk jatuh. Kak, gimana cara kita tahu kita harus beli di sini? Dan bagaimana cara kita tahu kita TP-nya di sini? Benar nggak? Itu pertanyaan yang paling paling umum banget tuh. Pasti ada yang tanya tuh. Misalnya kayak gini nih. Kak, ini kan sahamnya lagi naik nih Kak. Misalnya anggapannya di sini dia break zona sideways lah ya di sini kan. Di sini dia break resist. Kak, kapan sih saya tahu kalau misalnya ini tuh terjadi loh? Bottoming di sini tuh terjadi untuk saya beli dan naik lagi di sini. Dan bagaimana cara saya tahu kalau ini targetnya Kak? Oke, itu pasti ada yang berpikir untuk seperti itu nggak sih? Oke, mantap lah ya kalau misalnya ada. Nah, kalau misalnya ada, caranya itu gampang banget. Caranya gini. Kalau misalnya kalian sekolah, pasti pernah ada yang namanya nggak bisa kasih teks ini. Ingat nggak kalian rumus waktu sekolah itu ada rumus gini, AB sama dengan CD. Nah, ini rumus yang paling paling sering. Bentar ya, sorry. Ada rumus yang namanya AB sama dengan CD, di mana panjang AB sama dengan panjang CD.
Kalian masih ingat nggak rumus itu? Nah, mantap, saya masih ingat, bagus. Rumus itu bisa, saya udah lama tamat sekolah. Oh iya, sorry Bang. Maksud bahas umur ya. Di sini kita tahu kalau ada rumus namanya rumus AB sama dengan CD. Di mana panjang AB sama dengan panjang CD. Ibaratnya tuh kayak gini. AB itu ibaratnya Jakarta ke Bandung, panjangnya itu sama dengan Bandung ke Jakarta. Setuju ya? Semua setuju ya? Panjang AB sama dengan panjang CD itu udah dapat kita gambarkan dengan panjang dari Jakarta ke Bandung sama dengan panjang dari Bandung ke Jakarta. Semua setuju ya? Kalau nggak ada yang setuju, ngomong aja kayak, wah apaan sih lu? Oh nggak jelas kok. Setuju ya? Bagus. Nah, di sini kalian bisa menggunakan titik ini sebagai titik A. Dan titik ini sebagai titik B. Titik ini sebagai titik C. Titik ini sebagai titik D. Aku mau agak sini. D. Nah, biasanya, ini kan kita kan bicara soal pola. Kalau bicara soal pola, artinya kita ngomong bicara soal biasanya. Biasanya panjang AB itu sama dengan panjang CD. Ini aku mau tes ya, teman-teman boleh siapin keyboardnya di kolom chat. Aku mau tes. Kalau misalnya panjang A ke B itu 100, oke? Panjang C ke D berapa? 100 juga. Oke, bagus. 100 juga ya. Nah, ini masih pada paham nih. Habis ini aku yakin agak bingung semua nih. Oke, paham ya? Paham ya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau misalnya A itu adalah 1000, oke? B itu 1500, oke? C itu misalnya 1300, D-nya berapa? Nah, bingung kan? 1800, 2300. Ayo. Mana yang benar? Salah, masih banyak yang salah. Nih ya, dengar baik-baik ya. Kita ulang ya. Panjang A dan panjang AB sama dengan panjang CD. Kalau misalnya panjang A itu 100, panjang C dan D juga sama dengan 100. Oke? Oke? Nah, ini udah mulai ada yang benar nih. Ibaratnya gini. Jadi gini nih. Kalau misalnya harga saham bergerak dari 1000, kemudian dia bergerak ke atas ke 1500 dan terjadi koreksi ke 1300, bagaimana cara kita mengukur target D? Caranya adalah gini. Kita kan udah tahu C-nya. Tinggal kita tahu D-nya kan. Dari A ke B berapa? A ke B itu 500. Oke? A ke B itu 500. Kalau gitu dari C ke D panjangnya harusnya berapa? 500 juga dong. Tapi ini kan startnya dari 1300. Kalau gitu tinggal 1300 ditambah 500. Hasilnya berapa? 2000-an, masih salah. 1800, good, dari yang benar. Panjang targetnya adalah 1800 di sini. Kenapa bisa 1800? Karena gini. Dari A ke B itu kan 500 poin. Kalau gitu dari C ke D juga harus 500 poin. Cuma bedanya titik C itu dimulai dari 1300 karena terjadi koreksi. Oke, nah sekarang semua udah pada paham ya. Kalau udah pada paham, boleh chat paham karena selanjutnya aku bakal jelasin bagaimana cara kita tahu titik C itu terjadi. Paham ya? Bisa-bisanya gue jawab 1000. Gak apa-apa. Udah pada paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas. Jadi paham ya cara nentuin target ABCD itu gimana? Nah, selanjutnya pasti bakal banyak yang tanya tuh kayak gini. Kak, oke. Kita kan bisa tahu ABC, AB panjang AB sama panjang CD, tapi kita tahu C itu kapan terjadinya. Itu tuh, pasti yang banyak tanya gitu. Bagaimana cara kita tahu C itu terjadi? Itulah cara barulah kita menggunakan yang namanya pola candlestick. Ini nggak bisa dihapus ya. Ntar guys. Oke.
barulah kita gunakan yang namanya ini. Yang ini jangan dilihat dulu ya, yang pattern. Yang aku kasih lihat itu yang ini, yang candlestick-nya. Inilah baru kalian gunakan candlestick yang pola-pola candlestick yang sering kalian lihat. Misalnya C itu, saya berani taruhannya. Biasanya posisi C posisi C itu sering terjadi dengan candlestick bullish. Dengan pola candlestick bullish. Misalnya nih, di posisi C ini sering banget terjadi, misalnya ada hammer kah, ada doji kah, ada bullish engulfing kah, ada bullish apalagi bullish hammer kah, bullish morning, bullish three inside up, atau misalnya three white soldier. Saya berani taruhan, dan bukan berani taruhan sih, berani jamin seperti itu. Nah, makanya ketika kalian melihat kalian udah tahu nih sahamnya. Kayak misalnya kita analisa tadi saham apa ya? Kayak saya lagi lihat itu Toba. Nih, Toba. Nih ya, kita lihat Toba. Toba, ini kan naiknya dia naik kenceng nih. Saya nggak mau beli di sini. Walaupun saya tahu saya masih bisa jual di sini. Walaupun misalnya ini harga 800, ini 1290. Saya bisa cuan 400 poin, tapi saya nggak mau. Saya mau tunggu dia bottom. Caranya gimana? Caranya gini. Ketika ini naik, saya tungguin sampai dia merah. Oke, di sini kita lihat ada doji. Oke, tapi ternyata itu tidak rebound, dan reboundnya di mana? Di sini. Oke, nah caranya adalah kalian lihat pola candlestick-nya. Di sini kita lihat ada candle apa? Doji, tapi dojinya didukung dengan dengan candle yang tidak, menurut saya tidak cukup kuat sih menurut saya. Gimana cara jelasinnya? Kalian coba ikutin dulu, nanti siapa tahu kalian baru ngerti. Dan ternyata makin turun lagi. Karena ini saya yakin nih, dojinya itu seperti ini. Dojinya itu dia naik dulu, terus turun waktu hari itu. Saya yakin banget kayak gitu. Bukan dia turun baru naik. Biasanya doji yang bagus itu dia turun dulu, naik, terus ketahan di tengah. Tapi ini dojinya dia naik dulu, dan turun baru ketahan di sini. Makanya waktu itu kayaknya saya nggak masuk di situ. Nah, terus dia turun ke sini sampai di sini. Di sini kita ngeliat apa? Ada candle bullish engulfing. Kita coba lihat ya, bullish engulfing ini namanya ya. Nih, bullish engulfing. Nih, di mana bullish engulfing itu candle hijaunya lebih besar daripada candle merahnya setelah terjadinya penurunan. Dan apa yang terjadi? Dicoba, kita lihat ada bullish engulfing di sini. Dan diikutin dengan volume yang lebih baik dibanding volume-volume sebelumnya. Nih, ini kan volumenya lebih baik daripada 1, 2, 3, 4. Iya kan? Dari sini saya bisa menyimpulkan kalau ini C-nya gitu. Oke, kita sekarang coba hitung ya panjang AB sama dengan panjang CD. Di sini kita bisa melihat kalau coba kita bikin garisnya dulu ya. 495 ya. 495 bukan sih? 500 guys, bukan 495. Oke, di sini panjang 1290. Di sini C. Oke. Di sini kan kita bisa lihat kalau ini low-nya di berapa? 810 ya. Kita coba buka kalkulator. Muncullah kalkulator. Nah, yang buat yang tanya kok kalkulatornya bisa muncul gitu tiba-tiba, kok aku ada shortcut-nya. Ini kita lihat kalau ini anggapannya ini panjang A ke B ya. 1290 kurang 500. Panjangnya adalah 790. Nah, kalau misalnya ini C, kalau gitu ini kan A, B, ini C, ini D dong. Kita harus cari D-nya. Anggaplah kita nggak tahu candle D-nya. Kita cari hitung candle D-nya. Gimana? Ya kita hitung dari sini. Misalnya ini lowest nih, 810. 790 tambah 810. 10. 1600. Kita bisa tahu kalau misalnya di area 1600, Toba itu punya resisten karena itu dekat dengan target 1600. Di sini kan harusnya. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau di 1600 itu terjadi rejection. Yang artinya banyak orang yang menggunakan metode ABCD ini untuk taking profit kan, sehingga di sini jadi area resist misalnya. Kalau misalnya kalian beli di sini,
terus di bawah turun seperti ini, ya kalian mau ini mau apa? Mau nggak rugi juga kan? Kalian bisa misalnya pikir untuk kalian karena kan kalian belinya di sini nih, terus kalian pikir wah ini di bawah turun nih, tapi kan nggak lewat dari area kalian beli gitu. Ini terbukti ya ABCD itu berjalan. Oke. Nah, biasanya kita coba lihat lagi nih candle selanjutnya. Di sini kita lihat ada Morningstar, doji Morningstar di sini. Diikutin dengan volume yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas volume. Ini aku suka banget bahas volume karena ini ilmu yang aku baru pakai beberapa bulan terakhir dan ternyata hasil riset aku benar. Di sini terjadi doji dan kita bisa tahu kalau ini tuh titik C. Misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, kita tinggal hitung titik D. Kurang lebih sama kok. Kayak gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Cara untuk ngitung titik C-nya. Nah, kalau untuk bearisnya gimana, Kak? Maksudnya gimana tuh yang bearisnya? Misalnya gini nih. Nah, kan kita udah hitung yang ABCD yang kayak gini nih, yang untuk bullish. Kalau untuk ABCD yang bearisnya bagaimana? Untuk ABCD bearisnya itu sama aja. Ini anggapannya ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau misalnya ini 1.500, ini 1.000, ini 1.200, ya 1.200-nya ya panjang AB, panjang AB-nya kan 500. Ini 1.200 ya, 1.200-nya dikurangin 500. Dan target D-nya atau target penurunya di D ini ya 800 ini. Benar nggak sih? Aku agak bodoh matematika. 700. Karena kan ini 1.200. Coba nih aku coba pakai anotasi ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Kalau ini 1.500, ini 1.000 dan dia rebound singkat ini jadi 1.200, kan kita bisa melihat panjang AB sama panjang CD. A ke B itu panjangnya berapa? Minus 500, oke? Dan dia naik ke bentuk C. Ya kita mau ngitung D-nya di mana? Ya tinggal 1.200 dikurang panjang AB kan panjang CD, dikurang 500. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Ini teman-teman masih bisa ngikutin nggak? Coba yang lagi ngikutin ini paham nggak maksud aku? Halo? Paham? Ada yang nggak paham? Ini mungkin boleh sambil dicat ya. Paham? Nah, yang nggak paham nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya, paham ya? Mantap ya. Nah, itulah cara kita mengukur bagaimana bearish, bagaimana cara kita mengukur ABCD-nya seperti itu. Gampang kan? Wah, ini mah gampang banget kok. Ya, tapi kadang kalian tidak memikirkan hal tersebut untuk dianalisa di market. Oke? Nah, makanya aku tuh kadang tuh bingung sama orang yang suka rekomendasi saham, tapi rekomendasi sahamnya itu di pola market seperti ini, pola market 6. Kalian kalau misalnya direkomendasiin saham, kalian coba lihat dulu, ditarik time frame-nya. Itu tuh di mana marketnya, di mana sahamnya itu, di pola 5 kah, di pola 6 kah, seperti itu. Kalau misalnya kalian beli di pola 5, itu bagus banget. Apalagi kalau misalnya pola 5 tahap awal kah. Tapi kalau misalnya kalian beli di pola 5, tapi tahap sideways-nya, nah itu kalian agak wanti-wanti dari situ. Bagaimana cara kita tahu sideways? Ya kita lihat aja di candle-nya. Misalnya tuh waktu itu di ITMG ya. Ya ada sideways. Ini kan ITMG lagi sideways. Bukan ITMG, Adro ya atau apa saya lupa. Atau Indi ya, aku lupa waktu itu aku. Indi deh setahu. Oh ini. Nah, Indi nih. Gimana cara kita tahu sideways-nya? Karena tuh gini lah, kalian lihat aja ini, dia naik turunnya itu tidak terlalu signifikan dibanding sebelumnya. Kalau ini kan kita lihat nih, dia naiknya signifikan banget, tapi ketika di sini dia naiknya udah nggak signifikan lagi, malah sideways. Dan nih kan sebenarnya kan kalau nggak ada candle ini, dia kan ketahan di sini kan. Nah, di sini lah kita bisa tentukan kalau ini sideways. Makanya sideways pola-pola candle itu kayak candle pattern itu kalian harus dalamin, kalian harus analisa sendiri. Makin lama kalian tuh bakal bisa kok kayak pahamin, oh ini tuh lagi sideways, oh ini tuh lagi
bla 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 misalnya. Kalau BGTG misalnya, ada nama yang lagi aku suka itu Antam nih, kalau waktu itu kan sideways. Nah, Antam di sini kan sideways, turun gitu. Terus kalau misalnya pertanyaan selanjutnya itu, Kak, kalau gitu aku mau nentuin titik ininya gimana, Kak? Titik dia apanya nih ternyata dia naik untuk turun. Ya kalian bisa menggunakan lagi, barulah kalian gunakan yang tadi namanya candle pattern-nya. Gitu. Ini kan banyak banget tuh yang salah gunain. Misalnya hammer. Nah, hammer itu ini aku kasih tips ya. Candle bullish biasanya terjadi setelah penurunan, oke? Sedangkan candle bearish biasanya terjadi setelah kenaikan. Banyak yang salah paham, oke? Kayak gini. Kalau misalnya candle hammer itu biasanya setelah penurunan. Tapi kalau misalnya hammernya di waktu kenaikan, itu bukan hammer namanya, itu hanging man. Nih, ini bertanda untuk bullish, bertanda untuk bearish. Nih kan banyak nih. Misalnya BBYB udah naik tinggi, wah hammer nih hari ini, besok kayaknya naik lagi. Ternyata BBYB udah rally sebelumnya, jadinya apa? Harusnya turun, kalian malah salah tangkap. Itu yang paling banyak banget orang tuh salah tangkap tentang pola candlestick. Yang seharusnya itu kalian lihat dari bagaimana kondisi sebelum candlestick pattern tersebut berjalan. Oke. Sampai sini saya ajarin price action-nya sampai sini dulu ya. Selanjutnya kita bahas tentang price action plus volume. Nah, ini yang bakal kita bahas tentang volume nih. Nih, banyak banget orang yang juga salah kira tentang ini, tentang apa nih? Tentang candlestick. Candlestick pattern ini atau candlestick pattern ya ini ya, chart pattern yang ada hammer dan sebagainya. Banyak yang salah pakai, banyak yang kira, wah ini hammer nih, tapi nggak tahu hammer. Misalnya gini, wah ini hammer nih, dia udah turun, hammer, tapi kok malah turun lagi. Sering nggak terjadi kayak gitu? Itu sering banget kan? Atau nggak misalnya, wah ini ada bullish engulfing nih, tapi kok dia malah turun lagi. Nah itulah gunanya volume. Kesalahan orang-orang trader atau chartist itu, yang pertama, ini pasti, ini yang aku alamin ya, waktu aku selama setahun atau 2 tahun belakangan, waktu jadi chartist itu, waktu enggak mendalami volume gini. Ini kesalahan trader pertama itu adalah tidak tahu konsep dasar price action. Yang tadi kita udah bahas, misalnya kalau hammer itu kan harusnya turun dulu, dia hammer, baru bisa dikatakan hammer. Bukan ketika naik dia hammer dan ternyata malah hanging man, bukan itu. Itu kan tadi yang udah kita bahas, baru aja kita bahas. Nah, yang kedua kesalahannya adalah tidak tahu korelasi antara price action dan volume, yang baru aja kita bahas. Misalnya nih, wah hammer tapi malah turun lagi, wah bullish engulfing tapi malah turun lagi. Biasanya orang-orang yang kayak gitu atau orang-orang yang analis candlestick yang terjadi hammer atau bullish engulfing tapi malah turun lagi, itu biasanya karena orang analisa tidak dicantumkan volumenya, tidak disertai dengan volume, sehingga candlestick pattern tersebut tidak berjalan secara signifikan atau analisanya itu tidak kuat, sehingga signal dari candlestick itu tidak kuat. Seperti itu loh maksudnya. Makanya kalau misalnya kalian tidak tahu konsep dasar price action, selanjutnya yang kalian harus tahu adalah korelasi antara price action dan volume. Kenapa? Karena volume dan price action itu dapat menambah tingkat akurasi analisa. Kenapa sih volume penting? Ini sering banget nih, banyak trader yang tidak menggunakan volume ketika analisa. Kenapa volume itu penting? Karena volume itu gini loh, volume itu gambaran kayak validasi. Kalau misalnya kenaikan atau penurunan suatu saham harus diikutin volume. Kalau nggak diikutin volume, biasanya itu nggak valid. Ini kalian boleh catat dulu, tapi nanti aku pasti bakal kasih contoh. Nah, volume itu juga sebagai gambaran gambaran arah market yang terjadi. Aku bisa kalau misalnya nih kayak aku besok nih hari Senin nih aku nggak trading, tapi kalian kasih aku satu chart dan kasih lihat price action dari chartnya dengan price action dengan volume, aku bisa tahu apa yang terjadi di hari itu pada saham tersebut. Kalian bisa lihat lead overnya, kalian rekam dan tanya ke aku bisa kasih tahu bagaimana apa yang terjadi gitu. Hanya lihat dari volumenya, hanya dilihat dari price action-nya doang. Itulah kenapa volume itu penting, karena untuk mengetahui aksi yang dilakukan di market gitu loh. Pernah gak kayak
Kalau dulu kan masih ada bandarmologi nih, misalnya, wah AK HK 100 miliar, dia AVG 170 misalnya, dibawa naik, terus turun nih, AK belum jualan, santai aja, santai aja. Nah kayak gitu, itulah contoh kenapa volume itu important, volume itu penting. Sebenarnya kan yang mendasari AK belum jualan, kita santai aja. Yang mendasari kita santai aja kan bukan karena AK-nya belum jualan, tapi karena AK belum jualan dengan volume yang waktu itu dia beli dengan harga 100 miliar di harga 170. Nah, ini aku jelasin ulang lagi ya. Kita contoh analogikan ada kasus seperti ini. AK broker misalnya broker Gazi misalnya, broker Gazi itu terkenal sebagai broker kaya. Dia HK satu saham di harga 170 100 miliar. Orang-orang ngikutin. Terus harganya naik tuh ke 180, 190 dan harga sahamnya tuh turun ke 100, misalnya ke 100, kan dia HK 170, dia turun ke 180, 179, 175. Orang-orang pada bilang, jangan dijual dulu, tahan aja, sabar-sabar, soalnya broker Gazi belinya di 170, 100 miliar dan belum jualan, jadi santai aja. Nah, yang santai aja itu bukan tentang kalian santai aja karena broker Gazinya belum jualan, tapi kalian harusnya berpikir adalah santai aja karena broker Gazi nggak bisa jualan 100 miliarnya di harga atas, sehingga dia harus maintenance harga. Itu aksi yang dilakukan oleh market. Itulah mengapa kalian harus analisa volume, bukan analisa brokernya. Gitu. Saya lebih suka analisa volume dibanding analisa broker. Dan juga volume itu sebagai pendukung data. Bukan dibanding, sekarang kan kode broker ditutup nih. Saya kemarin sekarang ini lagi eksperimen sendiri. Kemarin sempat mau ajak Bang Gazi eksperimen tentang bagaimana cara kita mengetahui broker summary tapi kode brokernya ditutup. Dan saya ketemuin itu caranya adalah dengan kita menganalisa volume dan juga frekuensi. Mungkin kalau misalnya lain waktu ada kesempatan saya jelasin bagaimana cara kita tahu kode broker tanpa kita melihat kode broker. Sekarang kita contoh bahas ke mengapa volume itu penting banget ya. Ini gini nih. Mana sih? Kita lihat di sini. Contoh IRA atau misalnya ini dah. Nih, misalnya kayak IRA deh, IRA. Oh, sorry, false break itu, sorry, false. Nah, IRA itu kita lihat di sini. IRA itu kalau misalnya kita tarik di sini. Ini ada bullish engulfing kan? Ini. Di sini kita ada bullish engulfing nih. Nih, bullish engulfing. Di mana candle hijaunya lebih besar dari candle merah. Tapi apa yang terjadi? Dia false break. Dia naik dikit doang terus turun lagi. Dan waktu itu aku ngeliat IRA, aku ada rekomendasi IRA juga. IRA, tapi aku ada bahas sama satu anak, nggak tahu anaknya ada ikut kelas ini nggak ya, namanya Rifki. Aku bilang ke dia, IRA ini sebenarnya aku nggak suka. Kenapa? Karena gini, kita lihat ya di sini. Dia bullish engulfing, tapi volumenya, kita lihat volumenya di sini kecil. Nih, volumenya kecil di sini. Di area dia bikin bullish engulfingnya, walaupun di supportnya. Yang bahkan rata-ratanya itu tidak sampai. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu suka IRA, tapi saya jadiin rekomendasi. Jujur ini saya jadiin rekomendasi buat apa? Buat hari ini, buat saya jadiin contoh. Kayak gitu. Sehingga IRA itu dia kan mau beli IRA, tapi saya bilang jangan beli karena dikit banget volumenya, dan aku sih naiknya nggak bakal kencang. Dan ternyata apa? Benar, itu terjadi. Kita cari contoh saham lain lagi. Misalnya itu apa ya? Indi. Nah, Indi. Ini kita lihat kalau Indi itu kan nih, sideways dia kan di sini kan. Nah, ketika dia break, kan ini kan kayak ada support resisten inilah ya, support resisten klasik lah ya di sini. Ketika dia break resistennya dengan volume yang begitu kuat, saya yakin ini mending saya masuk. Karena apa? Karena saya tahu ini terjadi ini apa ya, sahamnya di HK dengan volume yang begitu kuat, dan saya yakin pasti akan turun dulu untuk retest di area resisten yang udah dia breaknya. Dan ternyata benar kan dia retest dulu di area resistennya gitu. Terus baru lanjut naik lagi. Ini itu saya ada rekomendasikan kok. Cuma saya nggak boleh kasih lihat rekomendasi saya karena kode etik lah. Masa saya kasih lihat yang saya rekomendasi di 43, kecuali 43 mau rekrut saya jadi salah satu admin ya. Ini kode, siapa tahu mau.
Next kita cari lagi misalnya di Teens itu. Ini waktu itu saya ada ini juga. Tapi saya ingat waktu itu, nih coba kita lihat balik lagi ke PPT ya. Nah, sebelum kita bahas ini BKSW waktu ini. Ini saya mau kasih lihat nih. Waktu itu BKSW di sini, ini kan tanggal, bisa dilihat kan tanggal 19 Januari. Tanggal 19 Januari. Itu tuh sahamnya tuh di HK dari 169 itu langsung ke bantai hampir 187. Dia break resisten tapi balik lagi. Tapi apa? Di sini kita lihat ada volume yang begitu kuat. Kalian boleh lihat deh di sini nih. Volume sebelumnya ini kan naiknya tinggi nih. Dari sini lah ya. Nah, volume sebelumnya itu kecil banget. Nih, volume di sini kecil banget. Tiba-tiba di HK dengan volume yang begitu gede di sini. Terus apa yang terjadi? Saya rekomendasiin. Karena ketika saya SS di tanggal 19 ini, artinya saya rekomendasiin. Kita lihat tanggal 20-nya jadi apa dia. Tanggal 20-nya itu minimal saya dapat 5%. Ada, kalian bisa lihat, dia naik sampai 196. BKSW ya. Nih, kalian lihat, ini kan BKSW sebelumnya nih. Kan BKSW sebelumnya. Saya rekomendasiin karena saya lihat ada volume yang dengan cukup besar dan resistennya di dengan volume besar. Walaupun dia rejection, tapi saya tahu ini saya percaya volumenya itu tidak akan membohongi dan jadinya apa? Saya rekomendasiin dan jadinya seperti ini. Dia sempat naik sampai 206 dari 186 ke 206. Seperti itu. Makanya sebenarnya volume itu penting buat dianalisa karena volume itu ibarat gini, volume itu artinya uang itu artinya kuasa itu artinya penggerak. Ketika kalian melihat ada suatu volume yang gede, kalian ikutin. Karena itu ada orang yang berkuasa mau gerakin. Wah, udah kayak pendeta ya saya ngomongnya. Tapi itu seperti itu. Ketika kalian melihat ada volume di suatu saham dan cocok dengan analisa support resisten kalian atau lain sebagainya, kalian mungkin bisa jadiin itu sebagai salah satu watchlist buat besok dilihat apakah bisa jadi berpotensi cuan di saham tersebut. Ini kan BKSW ini. Kita lihat ini kan tanggal 20 nih. Ini tanggal 19 saya analisa. Ini tanggal 20. Dia naik nih. Saya nggak tahu, lupa itu saya naiknya 7% atau 8%. 11 atau 9, saya lupa 11% deh kalau nggak salah. Tapi saya TP-nya cuma 7% di situ. Lumayan kalau saya masuk 100 juta, saya dapat kurang lebih 5 sampai 6 juta. Gitu. Itu mengapa analisa volume itu penting. Nah, kita lihat lagi contoh yang gagal ya. Ada nggak contoh yang gagal ya? Oh, saya nggak masukkan contoh yang gagal ya. Saya cuma kasih lihat contoh ini doang. Ini segar juga waktu itu. Tapi ada salah satu contoh yang gagal itu kayaknya apa ya? Saya lupa mau kasih lihat salah satu contoh yang gagal. Karena kan kalau misalnya kita kasih lihat yang bagus, kita harus kasih lihat MLPL deh kalau nggak salah. Kita cek ya MLPL. MLPL berhasil karena saya ingat ada volume gede di sebelumnya. Nih kan, di sini ada volume gede nih. Di sini. Apa yang gagal waktu itu ya? Ini deh, BNBA. MPPA nanti saya kasih lihat saya ada contohnya itu. Nah, ini nih. BNBA ini saya hapus dulu nih ya. Ya saya suka banget sama BNBA dulu waktu masih di bawah 1000. Saya punya temannya Bagaji juga pernah ngajak di under 1000. Tapi saya malah jual di harga 1.500-an. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih kalau BNBA Doji. Kalau Doji tandanya apa? Tanda bullish kan? Setuju ya? Setuju ya? Kalau Doji itu tanda bullish ya. Nah, ini kita ngeliat ada Doji ini di sini nih. Tapi volumenya itu kecil banget. Saya malah rekomendasiin, ternyata apa? Dia naik tapi turun lagi. Dan juga kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini pola chart untuk bull bearish. Yang dimana ini adalah pola chart ini. Pola chart ini dia bearish. Nah, itu yang namanya kita harus paham konsep antara price action dengan volume. Walaupun dia doji atau mungkin hammer di support, ini kan support nih dia udah tahan lama kan di sini kan. Tapi volumenya itu kita lihat volumenya tidak mendukung.
walaupun hari selanjutnya dia ada volume tinggi, tapi volume-volume sebelumnya ketika dia naik itu lebih besar. Tidak bisa dibandingkan. Jadinya apa? Saya ke-trap. Saya tuh rugi di sini nih waktu itu. Contoh lainnya itu, nah itu tadi ada yang bilang tuh saham MNC dan sebagainya tidak cocok untuk chart. Nah, nanti kita akan bicara soal time frame. MTech ya, saya lupa. Saya sering coba di MTech ya, technical tab gitu. Ini kan kita ngeliatin nih ada ini kan orang bilang apa? Wah, ini misalnya nih. Wah, lagi naik nih. MTech ternyata doji. Doji biasanya tanda naik. Padahal mereka nggak tahu itu dojinya di atas. Yang artinya tanda turun, guys. Gitu. Itu banyak banget orang yang salah kira kan gitu kan. Kita cari lagi. Saya suka loh. Saya sering, soalnya saya jarang dapat saham-saham yang buat saya gagal ini. Gagal apa? Gagal technical trap-nya. Anjir, sombong ya. Apa ya? Saya bingung loh. TBIG ya atau yang saya kena technical trap itu. LPPF atau apa ya? Saya lupa tuh yang waktu itu saya jadi kena technical trap. Oh iya ini ya. LPPF juga. LPPF kalian bisa lihat di sini nih kalau ini membentuk apa? Dia membentuk bullish flag. Bahkan pennant. Tapi apa ketika dia break nih, dia break di sini. Kalian lihat ya, dia break di sini. Kita setuju ya, ini yang breaknya ya, dia break di sini ya. Volumenya tidak kuat, guys. Kita bisa lihat volumenya tidak kuat. Sedangkan rata-rata volumenya itu segini. Jadinya apa? Dia cuma naik bentar terus turun. Target saya di 4.400 nggak tercapai. Turun lagi. Kayak gitu. Kita misalnya contoh lagi di kios. Ini kios bagus nih, harusnya besok jadi salah satu. Kalian boleh pantau kios ya besok ya. Mungkin dapatlah di area 550 sampai 520 dapat. Kayak ini. Misalnya di sini, ini kan tanda doji kan. Tapi dengan volume yang tidak begitu bagus. Volumenya kalian lihat sendiri lah. Doji tapi volumenya nggak bagus. Ya buat apa saya masuk? Saya masuknya itu ketika dia udah seperti ini, udah ada volumenya, udah candle-nya juga engulfing seperti itu. Lipo apa ya Lipo? ASI ya, saya lupa ya loh kalau buat nanti lah nextnya kalau misalnya ada kita coba bahas lagi. Gimana ya? Lupa. Oh, ASA ya. Ini kan flow itu tidak akan pernah bungkung. Ini ASA saya besok juga saya bakal rekomendasi. Ingat ya tadi apa? Kios sama ASA besok boleh dipantau ini karena ada volumenya di sini. Dia sempat retest. Nih kayak gini nih. Nih, di sini. Kayak gini. Ini kan kurang asik nih ya. Biasanya kurang gandos lah istilahnya. Di sini walaupun ada engulfing atau misalnya ada hammer, tapi volumenya nggak kuat. Biasanya yang kayak gini tuh saya nggak suka. Naiknya pun paling nggak kuat, nggak tinggi seberapa. Saya sukanya itu yang langsung gas tinggi. Kita real, boleh coba kita lihat real ya. Nah, kita lihat real ini. Nih, real itu kalian lihat lah. Misalnya di sini, ini hammer nih misalnya. Tapi apa hammernya itu tidak diiringi dengan volume. Jatuhnya ini gimana nih? Oh, ini RSI ya. Tidak diiringi dengan volume, jadinya apa? Lanjut jatuh. Nah, misalnya ini juga nih hammer nih, misalnya ini hammer lagi. Tapi volumenya kecil. Ya buat apa? Saya nggak tertarik. Karena saya tahunya real itu volumenya itu gede-gede sebelumnya nih kayak gini. Tapi cuma kayak gini. Nah, sedang beda kalau misalnya kalian lihat ada candlestick pattern. Ini kan doji atau morningstar dengan volume yang tiba-tiba kencang. Biasanya akan diikutin. Gitu. Naik kan, naik langsung naik lagi. Ketika turun, volumenya tidak berubah tapi di HK lagi naik gitulah. Kita coba bahas lagi yang misalnya di Seger. Nah, oh ya, sebelum itu aku mau kasih tahu, dengan kita tahu volume, kita tuh tahu inflow sama outflow. Inflow itu biasanya candle-nya mendukung diikuti dengan volume yang signifikan setelah volume sebelumnya stabil.
itu artinya inflow. Tapi outflow itu misalnya candle rejection diikuti dengan volume yang meningkat dan berwarna merah secara signifikan, itu artinya ada outflow, udah keluar. Jadi ya kalau misalnya kalian lihat satu saham nih, kalian udah pantau nih dia lagi sideways, terus kalian lihat wah ada candlestick, candle patternnya mendukung, volumenya lumayan mantap, nah kalian boleh, itu bisa dibilang sebagai inflow. Tapi ketika kalian lihat candle rejection terus volumenya merah, nah biasanya itu outflow, kalian udah boleh cabut seperti itu. Yes, next. Nah ini contohnya kita bahas Segar. Oh ya, ini aku lupa nih mau kasih tahu, ini tips. Ini ada berapa orang nih, ada 40 orang, bagus banget kalian bertahan. Aku mau kasih tahu tips buat kalian yang suka swing. Nah sama nanti yang satu lagi yang scalping. Kalau misalnya kalian lihat volume itu, kalian harus lihat juga penggabungan price action, support resist, dan juga volume. Karena gini nih, karena bagi saya gini nih, ketika Segar ini naik, kan dia turun nih ke 1090, terus dia turun lagi ke, dia kan turun nih ke 1090, dia turun lagi ke 930. Ini aku mau kasih tahu. Bagi orang waktu itu, ini bagi Bang Gazi juga, waktu itu Bang Gazi kayaknya ada rekom Seger ya, atau Bang Gazi atau siapa ya, saya lupa. Dia bilang 1090, wah ini udah murah nih katanya. Sedangkan menurut aku belum. Bagaimana cara, dan juga menurut aku belum, menurut orang lain yang selain yang orang itu ngomong ke aku, ada yang juga bilang, wah Seger ini udah murah nih, boleh masuk nih katanya. Karena bagi setiap orang, harga murah itu tidak sama. Bagaimana cara kita tahu harga murah? Cara kita tahu harga murah tuh gini. Teman-teman bisa lihat volume di mana ketika dia melanjaknya. Di sini kita lihat. Di sini kan kita lihat ada volume yang tiba-tiba melonjak. Kalau Segar itu ditarik ke belakang lagi, itu tuh tidak naik volumenya. Tapi ketika kalian lihat di sini, ini kan area tempat volumenya itu bergejolak di sini kan. Ya mentok-mentok sampai sinilah. Mentok sampai sinilah kan dengan volume yang seperti ini. Bagaimana cara kita tahu harga tersebut udah murah? Harga tersebut udah murah ketika dia turun dan mendekati area ketika volume tersebut di spike, ketika volume tersebut terbang tinggi. Nih ya, kita lihat di sini. Di area sini. Dan biasanya kalaupun koreksi dia bakal tidak jauh-jauh dengan situ. Inilah yang namanya demand area. Oke. Nih. Contoh kayak gini misalnya. Ini kan harganya naik nih, harganya naik tinggi nih. Naik dan dia membentuk di sini dia rejection. Oke, kita bilang ini sebagai resistance. Walaupun dia sempat coba lagi tapi ternyata gagal. Nah, ketika dia turun di sini kan dia sempat ada nggak tahu lah, ini nggak tahu candle apa sih. Tapi saya nggak masuk waktu itu. Dan saya tunggu di sini nih. Saya lihat flow-nya ketika mereka keluar. Ketika ini outflow-nya, anggapannya ketika volume dari sini sampai ke sini yang hijau-hijaunya kita ukur ya, misalnya kita ukur itu 1 juta lot. Dipegang sama broker apa yang serem misalnya, yang mantap KZ lah misalnya ya. Oke. Kita analisa nih tiap hari. Dan kita lihat ketika turun nih dari sini ke sini, kita lihat flow-nya itu kecil-kecil. Biasanya kayak gitu tuh saya pantau saham yang kayak gitu dibanding saham yang sedang ramai. Karena apa? Saham yang kayak gitu itu lebih berpotensi untuk diterbangin lagi. Dan kita bisa melihat ketika dia di spike, volumenya naik, zoom, dia break resistance. Saya udah analisa ini tanggal 20 Januari, kalian bisa lihat sendiri Seger pada tanggal 21 Januari naik 21 ke 12%. Biasanya saya suka saham-saham yang ketika turun volumenya kecil, tapi ketika naik volumenya besar. Karena apa? Ibaratnya nih, kalian beli bukan preman, ibaratnya KZ nih kan kita anggap salah satu sekuritas yang paling sekuritas mantap lah ya. Ketika dia beli 1 juta lot, dan ternyata kita ngelihat di volumenya itu kecil-kecil, dia keluarnya paling cuma 300.000, pertanyaannya dia masih ada 700.000 barang, apakah dia mau barangnya dijual di bawah? Rugi dong, ya kan? Itulah makanya saham-saham yang dengan
Ketika naik dengan volume gede dan turun dengan volume kecil, itu akan saya pantau, saya akan catat, dan akan saya pantau terus sampai menurut saya ini harganya udah oke nih dari demand areanya, baru kita masuk kayak gitu. Kita coba next lagi ya, kita lihat ya. Contoh sahamnya itu MPPA. Kan BKSW tadi udah jelasin kan. MPPA itu ini yang kemarin banget nih. Ini aku nanti bakal bagiin tips juga ya. MPPA itu ketika pagi di spike tinggi, volume kita bisa lihat volumenya di sini gede banget. Misalnya kalau nggak salah di sini volumenya itu sekitar 300.000 lot. Dan sebelumnya itu dipegang sama PD. MPPA ini, saya belum lihat lagi. Saya mau lihat lagi, benar nggak PD sama OD yang main di MPPA di hari terakhir ya. Bentar guys, MPPA. Oh iya. PD sama OD-nya ya yang banyak pur ya. Nah, saya kasih tahu ya buat teman-teman semua, cara screening itu sama kayak yang tadi kita analisa sebelumnya. Saya kasih tips ya. Cara untuk analisa kalian tahu saham pagi itu enaknya apa, cari aja ketika market baru buka, baru misalnya 1 menit atau 3 menit, kalian lihat aja saham-saham yang hijau dan bergerak tinggi tanpa dipom-pom. Kalau dengan dipom-pom ya udah lah ya, kalian boleh ikutin juga. Tapi saya biasanya cari yang tanpa dipom-pom. Kayak MPPA ini kan dia tiba-tiba nih baru buka open, tiba-tiba wah volumenya udah gede banget di sini. Saya biasanya cari yang di gainers atau enggak turnover volumenya tinggi. Ya kan naik nih, tapi dari sini kita ngeliat nih, ketika dia udah naik, di sini dia bikin resist area, dia turun dengan volume yang begitu kecil. Kalian lihat nih, volumenya kecil banget. Dan kalian bisa masuk di area sini. Dan seperti yang saya bilang, ketika di spike itu kalian cari tempat spike paling gedenya, di mana di sini nih kan misalnya, ini biasanya jadi demand area nih di sini. Demand area, dan ternyata benar dia sempat jatuh ke sana, ke sono. Dengan volume kecil, dan ketika dia hit situ, dia naik pelan-pelan dan tiba-tiba volumenya jadi gede lagi, bahkan break resist dari sebelumnya. Cara gampangnya gini, kalian cari aja saham yang pagi-pagi di spike gede, tapi ketika 1 jam atau 30 menit berjalan, volumenya itu menurun, volumenya itu kecil-kecil. Biasanya yang kayak gitu itu kalian boleh masuk, kalian boleh jadiin incaran. Nah, kalau untuk time frame-nya, ini bagus banget nih. Time frame-nya itu kalau saya kan scalping ya, scalper itu saya paling suka tuh pakai yang 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. Paling sering itu saya pakai 1 menit sama 3 menit, karena lebih valid untuk scalping. Tapi kalau untuk teman-teman yang swing, atau yang one day trade, bagusnya itu yang 1 hari. Nanti kita bahas di time frame analysisnya. Dan MPPA ini saya rekomendasi loh, ini coba kita lihat ya. Saya bentar dulu. Nih, saya coba pindahin sini ya. Oh iya, salah. Nggak kelihatan ya. Nih, MPPA ini kalau misalnya kita lihat, saya ada ini kan chartnya sama kan? Waktu itu, dan saya rekom itu ke teman saya namanya Syadifa, MPPA dari chartnya menarik. Di pagi-pagi ada flow naik, terus dibiarkan gitu aja dan disambut volume lagi di jam 10. Barangnya kayaknya belum keluar kecuali sampai diangkat 230 sampai 240. Gue yakin PD dan OD akan akan on show di MPPA, terus mancing YP masuk. Kalian boleh cek, kalian boleh apa ya? Ini coba saya start video. Teman-teman boleh cek di broker summary atau misalnya di RTI di transaksinya. Yang mancing volume itu pasti PD sama OD dan YP-nya masuk untuk mancing. Dan kita bisa lihat YP yang buy paling banyak, sedangkan dia terpancing volumenya. Dan MPPA saya rekomendasi untuk buy di area 224 dan 232 di jam 12 atau jam sesi 2, TP-nya 236, 240. Kita lihat di sini ya. Kenapa? Karena ketika saya lihat di sini, ini kan dia kan di spike nih di sini. Ya, di sini di spike dengan volume yang begitu besar, tapi dia sideways di sini dengan volume yang kecil.
yang cenderung kecil. Nih, kalian bisa lihat volumenya cenderung kecil. Saya rekomendasiin, dan kalian bisa lihat sendiri sesi 2 hari Jumat kemarin MPPA sempat hit area buy kita di 224, tidak hit area stop loss-nya, naik sampai 240. Seperti itu gampangnya. Terima kasih sudah terjawab. Oke, sama-sama. Bang, ceknya di apa Bang? Boleh top gainers apa tinggi? Ini ya, saya RTI gainers. RTI top gainers. Coba cek di situ deh. Sering kok saya lihatnya. Makanya kalau untuk scalper itu saya rekomendasikan buat teman-teman pakai time frame-nya itu di 3 menit, 5 menit sama 1 menit biar lebih enak untuk cari tahunya. Ini contoh bagaimana cara kita tahu volumenya. Kan misalnya sering kan P3 itu sering kasih menu. Waktu itu tuh saya ikutin tuh sering tuh. Kan Bang Gazi sama saya kan temanan kan. Sering kasih menu. Wah, saya bilang bagus banget Bang Gazi kasih menu ini. Ternyata sahamnya udah di spike tapi volumenya lagi kecil-kecil nih. Nah, biasanya saya ikut. Makanya kalau P3 sering kasih topik yang bagus, wah itu emang artinya mantap-mantap semua, terpercayalah. Ini promosi terus ya Simon ya. Next, kita kalau sampai sini, saya harap teman-teman paham. Kalau misalnya ada nggak paham, teman-teman bisa PC saya atau misalnya bisa untuk diskusi lagi. Untuk saham pom-pom, spek volume bisa false nggak? Bisa jadi spek tersebut cerminan harta retail Telkom. Bisa banget. Nah, gini, aku kasih tahu ya, ini pertanyaan bagus banget nih. Ini aku bahas nih. Buat teman-teman yang misalnya saham, kita tahunya salah satu trader panutan saya, Paul Belvin itu kan bukan ngepom sih, cerita lah, storytelling lah ya. Storytelling dia beli saham. Biasanya saya itu ngeliatin volumenya. Kalau volumenya itu ternyata hijaunya gede kayak gini kan, misalnya anggapannya ini jam 9 pagi ya di sini. Jam 9 pagi itu di sini ya. Ketika jam 9 pagi saya lihat volume hijaunya lebih banyak dibanding volume merahnya, saya berani masuk. Tapi ketika saya melihat volume merahnya lebih banyak, misalnya habis di HK nih kan, terus saya ngeliat volume merahnya banyak banget nih, saya nggak berani masuk. Kenapa? Karena artinya saya tahu volume itu tidak akan bohong. Volume itu akan bicara tentang bagaimana kamu apa yang terjadi di market. Ketika dia hijau, volumenya hijau terus artinya apa? Adanya optimisme market untuk menyambut dan menaikkan harga tersebut. Tapi kalau misalnya merah, artinya apa? Artinya orang yang sudah ambil di harga bawah melakukan taking profit dan jual sehingga outflow-nya jadi merah, volumenya jadi merah. Makanya warna volume itu tidak akan berbohong lah, seperti itulah. Paham ya Kak Lasika? Itu pertanyaan bagus banget. Aku tadi lupa jelasin tuh. Paham ya Kak Lasika? Ini Lasika ya. Ini ya aku lupa nih buat jelasinnya gitu. Itu bagus banget tuh. Iya, kalau misalnya kalian melihat volume itu tidak akan berbohong. Volume itu akan bicara tentang bagaimana kondisi market dan ke arah mana market tersebut bakal berjalan selanjutnya. Buat teman-teman yang belum paham, nanti kita bakal diskusi lagi. Next, saya harap teman-teman semua paham di sini. Next, pasti bakal banyak yang tanya time frame analisnya itu gimana. Gini, time frame analis yang paling bagus untuk seorang scalper itu sebagai menit ya, yang menitannya ya. Bagusnya itu yang 15, 5 menit, 3 menit, 1 menit. Tapi kalau misalnya kalian waktunya sangat enak, harusnya itu pakai 5 menit, 3 menit, 1 menit. Karena biasanya lebih kelihatan detail volumenya. Nah, tapi kalau kalian sebagai seorang one day trade, bagusnya itu kalian cek hourly yang 1 jam. Kenapa? Karena yang 1 jam itu lebih cocok dengan profil IHSG yang dimana pergerakan sahamnya itu tidak langsung dalam 1 menit, tidak langsung dalam 1 detik, kecuali saham gorengan. Tapi kalau untuk saham-saham yang memiliki story bagus itu biasanya hourly, tiap 1 jam gitu, tiap 2 jam itu cocok lah. Nah, kalau untuk yang swing, bagusnya itu kalian pakai chart weekly atau enggak daily. Dimana weekly itu kalian buat ngeliat trennya. Nih maksudnya gini nih. Ketika kalian lihat weekly, kalian lihat chart weekly, kalian buat ngeliat ini nih. Kalian buat ngeliat ini sedang di fase mana? Apakah fase tersebut sedang di fase misalnya di fase sini kah? Fase sini kah? Itu untuk lihat weekly-nya. Nah, atau enggak daily-nya juga bisa. Tapi kalau misalnya untuk only, ya jarang sih aku pakai only, kecuali ya buat melihat market outlook-nya aja sih mau ke arah mana gitu. Itu untuk time frame analisnya. Time frame itu penting banget. Jadi itu supaya apa? Supaya gini.
Kalau misalnya kalian scalper atau kalian tukang copet, ibaratnya tukang copet besar dengan time frame kecil, ya artinya kalian time frame tradingnya juga nggak boleh lebih dari sehari. Ngerti nggak maksudnya? Kalau emang kalian seorang scalper ya jangan digenapin barangnya. Ketika udah lewat area cut loss, oh nggak apa-apa ini chartnya masih bagus, tapi kalian tuh pakai time frame yang menitan. Artinya ketika barangnya bergerak cepat secara menitan, kalian udah harus keluar. Tapi kalau misalnya kalian seorang swing trader, jangan pakai salah time frame. Kalian jangan pakai time frame yang menitan. Wah ini nanti kalian bakal gimana? Kalian bakal panik. Wah ini gimana nih? Udah break support. Padahal itu baru support 1 menitnya kah? Atau break support 5 menitnya kah? Gitu guys. Jadi ya time frame itu penting banget untuk kalian ketahuin dan cocokin dengan profil resiko kalian. Profil resiko kalian yang mana? Profil resiko kalian misalnya ada yang sebagai swing trader, ada yang sebagai investor, ada yang sebagai scalper. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas risk reward analisnya. Nih, buat teman-teman semua pasti udah tahu profil resiko kalian yang gimana. Ada agresif sebagai trader, ada moderate sebagai one day trade misalnya, konservatif yang swing trader, nah yang over konservatif ini biasanya yang investor. Ini nggak perlu dijelasin lagi karena saya tahu lah masing-masing dari kalian pasti udah tahu profil resikonya gimana. Tapi kalau mau SS, mau screenshot boleh. Next. Nah, bicara soal risk reward itu tuh sebenarnya bicara tentang money management. Karena gini nih, percuma kalian mau masuk grup yang harganya 15 juta 1 bulan, tapi kalian jelek banget untuk money manajemennya. Karena money management itu adalah salah satu skill guys. Salah satu yang membawa kalian bisa untung di market adalah ketika kalian bisa mengatur money management kalian. Karena money management itu berpengaruh terhadap psikologis kalian ketika kalian trading. Oke? Jadi ketika kalian trading itu salah satu skillnya itu misalnya skill taktis. Terus ada psikologis, itu kan yang paling penting kan. Terus ada satu lagi yang penting banget yaitu money management. Nah, bagaimana cara kita mengatur money management kita? Cara kita mengatur money management kita adalah gini. Bentar, saya ada nggak ya PPT-nya ya? Oh, nggak ada ya. Kalau dulu saya ada ini nih PPT-nya. Biasanya gini. Ketika kalian udah analisa saham, dan ketika kalian yakin banget itu bottom, jangan pernah masukin uang kalian 100%. Ini ya, aku catat deh ya. Aku dicat nih. Kalau yakin, pasang 50%. Kalau tidak yakin, selalu pasang antara 10 sampai 30% dulu. Itu money management yang saya lakukan sampai saat ini. Karena apa? Saya bukan trader yang suka average down. Saya bukan tipe trader yang suka average down. Saya suka nih kalian bisa kenal ya. Saya tuh bukan tipe trader yang suka average down. Saya tuh tipe trader yang suka average up. Jadi ketika walaupun saya udah masuk 50%, misalnya saya yakin banget nih di support dan dia mantul, saya average up. Saya nggak mau average down karena bagi saya average down itu artinya saya salah dan saya average down gitu. Nah, dibanding kalian average down, mending kalian average up. Nah, kalau kalian yakin misalnya kayak wah ini udah di demand area nih, jangan masukin 100% karena akan mempengaruhi psikologis kalian. Kalian bakal berpikir, aduh ini nanti sahamnya gimana ya, bakal naik atau turun nggak ya, ini benar nggak ya analisis gue ya. Akhirnya kalian psikologis nggak tenang. Berapa banyak traders yang saat ini kalau misalnya di bawah 20% minus mereka siap tahan, tapi ketika baru cuma 5%, aduh gatal gue mau take back. Berapa banyak tuh yang kayak gitu. Itu karena apa? Karena money manajemennya tidak benar. Tapi ketika kalian masukin, wah yakin banget, walaupun yakin banget dengan 50%, kayak oke ya udah kalau misalnya dia turun, gue misalnya ya, gue punya plan B untuk average down di support selanjutnya. Atau misalnya, jadi itu kalian tuh nggak takut gitu untuk tradingnya, tapi beda dengan kalian yang melakukan all in. Terus kalau misalnya kalian tidak yakin, misalnya ya kalian masukin aja 10 sampai 30% dana. Terus ketika turun ya udah kalian hilangnya ya cuma 10% atau 30% dana. Dan kalau naik ya kalian itulah rezeki kalian gitu. Karena trader yang baik itu, trader yang keren itu bukan bicara tentang dia bisa profit. Tapi trader yang baik itu adalah ketika dia tahu resiko dia untuk resiko keuangan dia ketika dia masuk suatu aset seperti itu.
Oke, ada juga risk rule, resiko apa ya, peraturan resiko yang saya pakai itu, saya tuh tiap 2% atau tiap 2% kalau saya scalping ya, biasanya tiap 2% saya cut loss. Kalau untuk swing itu biasanya tiap 6% saya baru average down, atau enggak tiap 10% saya baru cut loss. Seperti itu. Oke. Untuk risk reward analysis mungkin sampai itu aja. Dan mungkin saya mau bahas tentang dosa-dosa para trader yang sering banget terjadi. Itu tuh dimana kalian tuh sering banget trading di luar kemampuan. Makanya yang tadi saya bilang, money management adalah salah satu skill supaya kalian bisa menciptakan psikologis trading kalian yang nyaman. Karena psikologis nggak aman itu biasanya kalian tuh bakal susah untuk trading. Jujur, itu terbukti banget. Terus kalian tuh tradingnya biasanya lebih dari 5 saham atau lebih dari 8 saham. Sedangkan apa ya? Anggapannya kalian punya anak, kalian bukan punya anak deh. Anggapannya kalian trading, kalian lihat 5 sahamnya itu, emang kalian nggak pusing? Seorang trader itu harus fokus dengan aset yang dia pegang, sehingga kalau bisa jangan terlalu banyak pegang saham. Kalau terlalu banyak itu jadinya kalian kayak nggak fokus. Misalnya yang satu naik, yang satu turun, oh ya udah nggak apa-apa, yang naik itu biarin naik aja untuk nutupin yang turun. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalian berharap sama market. Jadinya kalian trading tidak menggunakan rasional lagi, tidak menggunakan logika lagi, tapi kalian trading menggunakan harapan. Terus yang tadi yang saya bilang, tidak ada money manajemennya. Terus kalian meng-average down atau average up tanpa analisis. Nah, itu sering banget terjadi. Wah, tiap turun average down, tiap turun average down. Padahal kalian nggak analisis nih. Misalnya kalian analisis, oke, kalau turun sampai sini, misalnya kalian mau plan average down nih ya. Oke, kalau turun sampai sini, saya baru average down karena ini bagian support. Itu kan lebih enak. Jadinya money management kalian terbentuk. Sedangkan banyak orang tuh tiap turun average down, tiap turun average down. Jadinya apa? Jadinya boncos. Gitu. Selanjutnya apa? Sebagai seorang scalper nih, berapa banyak yang nggak mau cut loss? Di bawah 10% minus, berani. Bawa cuan baru 2% udah TP. Nah, itu cut loss itu penting ya. Cut loss itu bukan, cut loss itu artinya kalian mengaku kalian salah dan kalian harus belajar untuk analisa lagi. Dan juga ada overtrade. Berapa banyak kalian yang, kalau saya itu kayak gini, ketika saya harian trading, saya loss 3 kali, saya istirahat. Karena apa? Kalau terlalu overtrade itu saya jadinya tradingnya dengan emosi, dan jadinya apa ya, jadinya nggak fokus saya trading. Nah, selanjutnya itu no withdraw. Ini no withdraw ini saya kasih tahu satu tips, di mana ini terjadi di portofolio saya dan portofolio beberapa teman saya, itu ini. Biasanya tuh pola portofolio atau pola market terjadi kayak gini. Bulan ini, anggapannya bulan 1 ya, bulan 1 itu cuan, bulan 2 saya terlena, akhirnya cuan saya boncos, bulan 3 biasanya itu masa-masa kelam, bulan 4 baru ada harapan. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, karena hal tersebut, jadinya tuh, saya tuh, misalnya kayak terjadi bulan Oktober lalu itu saya profit hampir 200% porto. Ya nggak perlu disebutin angkanya, tapi saya hampir 200% porto. Dan ketika bulan November Desember saya terlena, saya nggak withdraw, saya jadinya apa? Bulan November atau Desember. Bulan November saya 200% cuan. Bulan Desember kemarin itu cuan saya tergerus itu hampir 20% porto saya cut loss. Karena apa? Karena saya itu tuh apa ya, terlena dengan cuan sebelumnya. Karena biasanya tuh sering terjadi. Itu kalian coba lihat deh portofolio kalian, bulan ini cuan, biasanya bulan depan itu kalian nggak bakal cuan. Bukan nggak bakal cuan. Bulan depan itu kalian terlena, jadinya cuannya lebih dikit atau cuannya itu tergerus. Terus bulan selanjutnya masa-masa kelam, kalian tadinya sideways portofolio kaliannya. Nah, bulan selanjutnya lagi baru ada hope, baru ada harapan lagi. Nah, bulan selanjutnya lagi baru cuan lagi. Itu 4 pola yang sering terjadi di market saham di Indonesia khususnya. Jadi buat kalian itu, kalau misalnya kalian cuan, ya jangan ragu untuk withdraw, jangan ragu kalian TP untuk diri kalian sendiri dan mengamankan posisi cash kalian, karena cash is a king for now. Saya pikir di 2022 ini market ini bakal banyak bottoming, tapi bottomingnya itu apa ya, bukan banyak bottoming sih. 2022 ini menurut saya market ini bakal volatil. Kalau 2021 kan kemarin sideways-nya parah ya, banyak sideways. 2022 ini bakal volatil banget, jadi ya cash is a king. Kalian harus bisa
kontrol cash kalian, jangan terlalu banyak untuk trading, jangan terlalu banyak untuk membeli aset, tapi ya keep cash dulu. Ketika kalian melihat satu potensi yang enak banget, baru kalian tembakin cash kalian, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Selanjutnya saya balikan lagi ke Bang Des. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan sangat detail ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kita beri waktu karena ini udah larut malam ya. Mungkin kita beri waktu untuk seluruh peserta bertanya sampai 21.13. Silakan ketikkan pertanyaan Anda masing-masing di chat. Kita batasi, kita tampung pertanyaan untuk jawab sampai 21.13. Lebih dari itu kita tidak tampung lagi. Atau mungkin bila tidak ada pertanyaan, saya lihat belum ada yang ngechat ya. Mungkin udah cukup jelas. Mas, mungkin kita tunggu aja 3 menit. Kalau nggak ada langsung kita close aja. Gimana Oke, pemateri? teman-teman, kalau mau bertanya boleh tanya ya. Jadi buat Bang Gazi ini tadi maaf nih ya, aku malah ke pom-pom. Kita tapi boleh buat teman-teman semua yang dari P3 atau dari manapun boleh dicek. Buat jadi pembelajarannya, buat jadi prakteknya itu ASA, tadi saya lupa ASA sama apa ya, satu lagi sahamnya. ASA sama kios itu besok boleh dipantau buat jadi bahan training dari materi hari ini. Gitu. Dan buat teman-teman yang mau bertanya boleh banget. Ya, untuk satu kali lagi ya, mungkin untuk pertanyaan kita harus bebas dari emiten ya, supaya lebih fair aja. Nah, mungkin dari ini dulu udah 9 masih 9.12 ya. 1 menit lagi. Oh, ini ada nih. Mungkin bisa ditanya dulu, ini jawab dulu mungkin sizing average up yang bagus gimana ya? Oh, nih, sizing average up yang bagus itu gimana, Kak? Ini bagus banget. Nah, kan saya sebagai trader yang suka average up ya dibanding saya average down-nya. Saya biasanya lihat volumenya lagi ya. Kalau volumenya itu naik kencang, misalnya kan saya ada gambar resisten sama support klasik lah gitu kan. Ketika saya melihat ada volume dan ngehantam resisten dengan volume yang begitu kencang, begitu kuat, artinya saya tahu nih arah market itu juga optimis. Saya biasanya average up itu langsung 20%, 20%, 20%. Jadi misalnya tuh saya yakin nih ini misalnya kan titik C tadi kan dari pola 3. Oke. Terus saya lihat ada volume yang begitu kencang atau enggak volume dia turun tapi dengan volume yang begitu kecil, saya berani average up sampai 20% untuk atau 20% alokasi ke saham tersebut. Next, analisa saham Amar kok 2 kali kena prank, supirnya nggak punya SIM. Amar itu harusnya udah sideways ya mulai besok ya. Saya mulai pantau Amar juga kok. Sorry tadi saya kelewat untuk lihat pola pattern tersebut pakai interval berapa lama, day trader atau saham swing. Thank you. Kalau untuk day trader atau swing itu bagusnya kalian pakai time frame-nya ya yang 1 jam untuk one day trader, atau enggak yang swing itu pakai daily dan weekly. Weekly-nya itu untuk ngecek pola market 5 atau 6. Kalian kan tadi ada catatan 5 atau 6. Nah, daily-nya itu untuk nentuin kalian masuknya di mana. Terima kasih Bang atas ilmunya. Mantap. Maksimal berapa saham di Porto? Saran saya jangan lebih dari 4. Jangan lebih dari 4. Maksimal 3 atau 4 aja udah cukup. Lebih dari itu pusing. Serius, kalian boleh coba deh. Kalian kalau misalnya kalian penasaran, misalnya kalian coba masukin uang 1 juta, nah kalian bagilah beli 5 saham atau 6 saham. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana pusingnya kalian dengan 5 atau 6 saham yang kalian pegang. Gitu, Amar ya. Nah, sih saya coba lihat ya. Mana nih? Wah. Nih. Amar. Ini screen saya kelihatan kan?
Amar, harusnya Amar sini ini sih udah masuk ke area ini ya. Apa sih? Sideways-nya saya udah mulai pantau Amar juga kok. Dari sini saya udah pantau kemarin. Oh, mungkin ini saya turunin agak ke bawah. Harusnya sih ya besok itu udah mulai stabil ini Amar sampai sini. Nah, ini pas banget. 510, 505 di bawah 500 itu saya udah nggak tertarik sama Amar. Amar itu harusnya di area sini nih. 510 sampai 505. Di bawah 500 ya mungkin bakal ketarik dikit lah ya. Ketarik sampai 490, tapi di atas di bawah 490 itu saya udah nggak tertarik sama. Ini udah di main area kok itu. Karena sebelumnya kan ini kelihatan lah ya ada mana nih? Ada cup and handle ya di sini ya. Gimana ya? Ini cup, ini handle, terus ini break di sini naik ke atas. Ini ada cup handle. Itu. Nangkap saham retest sehabis dinaikin kencang, bagaimana ambilnya bang? Pakai spek volume ya. Nangkap saham retest support misalnya sehabis dinaikin kencang, bagaimana ambilnya bang? Tunggu di area retestnya lah. Biasanya kalau mau lihat kayak gitu pakai time frame hourly. Time frame hourly itu biasanya saham yang habis break resist. Ini tips nih ya. Kalian ada satu saham habis break resist nih, misalnya gini nih. Ada saham yang habis break resist di sini. Ini kan contoh di Amar ya. Di Amar nih. Ini kan dia habis break resist kan. Kalian coba cek hourly-nya habis dia break resist. Ini kan dia habis break nih. Nah, selanjutnya dia tuh bakal turun lagi. Pasti dia bakal retest lagi nih di hourly-nya. Kalau daily-nya nggak kelihatan, tapi kalau hourly-nya dia bakal kelihatan supportnya di mana, buat retest baru dia naik lagi. Kayak gitu. Ini kan Amar kan kelihatan nih, kalau dia naik, terus dia turun dulu nih, baru naik lagi nih. Gitu. Itu kayak ini ya, berarti kayak si Mark ya. Mark kan kemarin breakout resisten dari ATH, sekarang jadi kemarin retest support sih. Mencoba tes support sih. Ini kan kayak gini kan. Nah, Ya. biasanya saya ceknya 1 jam dulu, Bang. Ini kan kita tahu nih, jadinya nih, dia resistnya, saya cek dulu lagi resistnya di mana, belum kasih garis ya. Kayak ini kan, ini ya, ATH-nya di mana sini ya? Itu yang pucuk atas tuh ATH-nya. ATH di situ. Ini ya. Biasanya kalau, oh enggak, maksud saya gini Bang, biasanya kalau, ini kan dia kan sempat break nih di sini nih. Ketika dia break, ini biasanya saya cek hourly-nya. Itu kan ATH-nya kan kalau gitu kemarin di mana? Di sini kan. Nah, ini kan kelihatan nih, Bang. Kelihatan kalau dia tuh masih bertahan di atas ininya nih, support hourly-nya. Atau resisten hourly-nya, dia lagi ngetes doang. Mungkin bisa masuk di situ gitu. Iya, kayak gitu ya. Kalau saham yang 50 itu ada volumenya gede tapi gak berpengaruh ke candle-nya. Itu gimana kayak IATA. Ini saya bahas bagus banget, ini pertanyaannya bentar lagi. Amar udah ada candle doji-nya buat buyback. Ya benar gak? Yang tadi saya bilang di atas 490 masih menarik, tapi di bawah itu saya udah nggak menarik lagi. Bang, formasi serang kayak mana ciri-cirinya? Itu saya sama Bang Michael Yo ya, enggak sih, saya sendiri sih sebenarnya kayak masih coba untuk cari tahu dulu formasi serangnya gimana. Tapi biasanya formasi serang itu bagus banget buat market lagi ketika broker summary ditutup. Mungkin next deh saya kasih tahu. Intinya formasi serang itu melihat dari bid dan offer. Ini yang tadi nih. Ada yang nanya sih bentar, kayaknya ada yang kelewat tuh. Apa ada rekaman? Bentar aku jawab ya. Untuk rekaman pribadi ada. Nanti rekaman dibagikan pada pendaftar dan semua member prioritas kami. Maka silakan cek bila Anda mendaftar, silakan cek nanti akan dihubungi oleh admin kami, dan bila Anda member kami prioritas, silakan cek di grup nantinya. Kemudian tadi kayak ada yang kelihatan, ini udah dijawab belum ya? Aku nggak tadi soalnya. Yang mana tuh? Masalah ini kalau mau swing berapa time frame-nya kalau daily. Udah. Ini ada satu nih yang tadi kayak IATA nih Bang. Aku mau bahas dulu. Oh, si MNC. Ini kayak gini loh. Aku kasih tahu ya gambarannya kayak gini.
Kita kasih lihat di saham ini, yang PPA. Ini semuanya kelihatan jelas ya. Cara ngelihat volume tuh kayak gini. Logikanya gini deh. Ketika satu barang nih, misalnya saya HK nih, 186 ya, sampai 1, anggapannya ini 190 lah ya. 186 sampai 190. AVG saya berapa? Di kurang lebih di 188 atau 189 dong kan. Nah, terus sahamnya naik nih ke atas. Posisi di situ saya udah punya barang atau belum? Udah punya barang dong kan. Tapi saya itu ketika ibaratnya saya mau gerakin MPPA, menurut saya belum cukup barangnya. Jadinya gimana? Saya nggak mungkin buyback di atas. Mau nggak mau saya turunin dulu aja flow-nya, turunin. Terus jadinya masuk ke area yang saya mau lagi, masuk di average saya beli lagi dengan volume yang begitu lumayan, dan ketika bagi saya cukup, saya pasti akan menggunakan money management saya untuk break ke resist yang tadi udah dibikin. Ini sama kayak buat teman-teman nanti pasti ada yang ikut HCS kan di sini, Hot Championship. Nah, saya mau kasih saran itu coba ikutin saham-saham yang pagi atau misalnya saham itu sepi tiba-tiba di HK dengan jumlah yang begitu besar. Biasanya itu gambarnya kayak gini. Misalnya ada saham A, itu tuh dia di offernya itu ada 8.000 lot. Terus saya HK 8.000 lot di harga 100. Pasti kan muncul di running trade tuh. Terus harga retail-retailnya pada HK tiba-tiba jadi ke 105. Nah, ketika di 105 itu biasanya dia bakal ngejebur barang, terus dia turunin lagi ke harga 100 ke area dia beli buat dia ngeakum lagi. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi itu dia udah tahu nih, oh gue mau markup, tapi ya gue masih belum cukup barang, jadinya gue mau gue mau akumulasi lagi. Seperti itu gambarannya. Nah, terus kalau misalnya ditanya nih, kalau saham 50 itu volumenya gede tapi nggak berpengaruh ke candle, itu gimana? Kayak jatuh. Pastikan kalian buat support and resist klasik dulu. Ketika kalian udah tahu konsepnya yang kayak tadi, biasanya itu bekerja. Paham ya Kak Gesa ya? Nah, terus yang tadi ada yang request ESA ini saya cukup menarik juga. Menurut saya bakal ke, bentar ya, saya lihat dulu. Ini cukup sih kalau di sini. Oh ini kalau di sini. Oh enggak di sini. ESA itu saya mungkin mau tunggu di area 480. Di area 470 sampai 480 saya bakal tunggu membentuk cup and handle. Biasanya cup and handle-nya bagus. Kita lihat untuk potensi kenaikannya itu dari sini ke sini. Terus kita naikkan ke neckline-nya. Ini ESA ini berpotensi untuk retest ATH-nya lagi ya. Ya pas banget di ATH-nya. Ini ESA ya, gambaran saya ESA ya untuk hobi untuk tradingnya ya. Oke. Ada lagi kah pertanyaan? Itu aja sih Bang Ges yang tadi udah saya jawab. Udah. Mungkin udah juga cukup malam ya. Malam ini udah 9:30 mungkin karena besok juga hari Senin ya. Mungkin bisa kita cukupkan sampai sini dulu aja sih. Mungkin langsung arah closing PPT aja. Oke, jadi buat teman-teman semua, thank you yang udah datang ke kelas prioritas 3. Jangan lupa ikutin di kelas selanjutnya, karena kelas selanjutnya tentu bakal lebih menarik lagi dari punya saya. Punya saya mah cek lah, yang lain masih lebih oke lah. Oke, buat semuanya jangan lupa belajar dan berhenti belajar. Kalau misalnya masih mau bertanya, kalian bisa bertanya di grup prioritas. P3 ada kan Bang ya? Ada. Tadi kan di situ ya. Bisa tanya di situ juga boleh materi. Oh juga. Mungkin kami mohon maaf bila ada kekurangan ya, baik dari saya dan pemateri. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila ada saran dan kritik kami terima. Bisa melalui customer service kami ataupun mungkin melalui IG atau website kami. Dan bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung tanya-tanya yang di grup prioritas langsung kan, karena ada pemateri juga di sana gitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Selamat malam. Oke, selamat malam. Bye-bye semuanya. Thank you. God bless you.